teman-temanmu. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur ke-9 ayat kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dan ini Anabel, ini Kitchen, dan ini Ansel. Saya menghafal hafalannya dengan di video. Mari kita mulai. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Baiklah anak-anak, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan karena kita sudah diberikan hari yang baru. Kita mau menggerakkan tubuh kita sambil puji nama Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang kita mau berjalan-jalan bersama Yesus. Mari kita berjalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam-dalam suka, dalam-dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Dalam-dalam suka, dalam-dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam-dalam suka, dalam-dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Dalam-dalam suka, dalam-dalam duka, serta Yesus selamanya. Dalam-dalam suka, dalam-dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Dalam-dalam suka, dalam-dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekarang Lose mau ajak anak-anak kita belajar menari, ya. Nah, gerakan pertamanya, coba ya ikuti Lose. Begini tangannya. 1, 2, 3, 4. Nah, gerakan kedua tangannya diikat begini. Lalu kita mulai gerakan seperti ini. Oke ya, sudah. Setelah itu, Yesus jagoanku, tangannya tidak kutakut. Yesus pahlawanku, tidak kutakut. Sebab dia besertaku. Nah, bagaimana dia bisa menjadi suatu pelindung. Seperti Joshua mengalahkan musuhnya. Kemudian seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan singa, seperti Yesus mengalahkan iblis. Seperti itu ya. Ayo kita ambil gerakannya sama-sama. Ikuti Lose.
seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Iya. Sekarang sekali lagi ya kita ikuti gerakannya supaya anak-anak semakin bisa. Ayo kita nyanyi Yesus jagoanku sambil melakukan gerakannya. Kita ulang lagi. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Iya. Bagus. Sekarang anak-anak silahkan duduk. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kisah Alkitab, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih bisa punya waktu, punya kesempatan untuk mendengarkan kisah Alkitab. Tuhan, biarlah Bapa yang ada di sorga melalui Roh Kudus menemani kami pada saat ini, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami sebagai pedoman
di dalam hati kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang pagi hari. Pagi hari bangun tidur, kita itu melihat apa kalau bangun tidur? Pergi keluar ke halaman, kita melihat hari sudah terang. Ya, hari sudah terang. Terang itu karena ada matahari. Ya, ada matahari. Kadangkala matahari itu ditutupi oleh awan. Nah, ini dia ya, ditutupi oleh awan. Kenapa matahari itu ada di siang hari? Karena matahari memberi terang kepada kita ya. Nah, siapa yang masih ingat kisah yang kita dengar hari Minggu kemarin? Ya, tentang bayi Musa. Bayi Musa dilindungi oleh siapa? Oleh Tuhan, sehingga Musa tidak tenggelam, tetapi Musa malah diangkat menjadi putra dari putri Firaun, dibesarkan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Musa yang sudah diberkati oleh Tuhan. Berkatnya apa? Yaitu Tuhan banyak memberikan kepada Musa menjadi orang pilihan Tuhan. Kali ini Tuhan ingin sekali menolong bangsa Israel yang dulu tinggal di Mesir. Masih ingat kan ceritanya mengapa Musa dimasukkan ke dalam keranjang? Ya, supaya tidak dibunuh oleh Firaun ya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu selalu merasakan penderitaan, sakit sekali dibuat oleh Firaun. Dibuat apa loh? Disuruh kerja. Kerjanya kerja paksa, nggak berhenti-berhenti. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kerja gitu ya. Sekarang kita mau mendengarkan bagaimana Musa dipanggil Tuhan untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Yuk kita dengarkan kisahnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja."
dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, Nana sudah mendengarkan kisahnya bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kisah ini kita bisa baca dari kitab Keluaran ayatnya yang ke-17 sampai 22. Nah, kita tadi sudah lihat ya bagaimana bangsa Israel itu dituntun. Tahu dituntun anak-anak? Ditemani oleh Tuhan. Mereka nggak ditinggalkan meskipun mereka berada di gurun pasir, nggak ada di gurun, ya gurun itu tempat yang panas, ya gurun itu luas sekali. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menemani mereka. Bagaimana caranya Tuhan menemani orang Israel selama perjalanannya? Yaitu dengan memberi tiang awan pada waktu kapan? Siang hari, dan tiang api pada waktu malam hari. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, terjadilah suatu mukjizat, yaitu air laut itu terbagi dua. Nah, satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, hanya oleh Tuhan saja. Maka bangsa Israel pun bisa menyeberang. Tidak perlu berenang, tidak perlu naik kapal, tidak perlu terbang, tidak perlu lari-lari. Mereka berjalan menyeberangi air laut. Apa nama lautnya? Anak-anak ingat? Laut Teberau atau Laut Merah. Ada juga yang mengatakan Laut Kolsom. Ya. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana Allah memelihara setiap orang-orang pilihannya. Tuhan memelihara tidak dengan sedikit, tetapi Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita dengan sangat besar, ya, dengan mukjizatnya yang sangat besar, yang tidak bisa kita pikir dengan otak kita. Oleh karena anak-anak, sampai sekarang ini pun
Tuhan masih melindungi kita. Bukan hanya di zamannya Musa. Sampai saat ini pun kita masih dilindungi oleh Tuhan. Misalnya, kita masih bisa bernafas. Ya, masih bisa bernafas. Menghirup udara itu mukjizat. Karena ada beberapa orang yang gak bisa lagi bernafas karena dadanya sesak. Kenapa dadanya sesak? Dia kena penyakit, ya, kena penyakit COVID, katanya corona, gak bisa bernafas. Bersyukur, itu mukjizat juga, ya. Anak-anak masih bisa sarapan pagi, makan. Ada beberapa saudara-saudara kita di tempat lain, mereka tidak bisa lagi makan karena tidak ada lagi hasil yang bisa dimakan. Tidak ada makanan. Itu mukjizat anak-anak, ya. Anak-anak masih bisa bernyanyi. Di tempat lain jangankan bernyanyi, bangun dari tempat tidur saja sudah tidak bisa karena sakit. Jadi hari ini pun kita sudah belajar mukjizat perlindungan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, Luso mau ajak anak-anak, kalau lihat papa mama lagi susah, lagi sedih, lagi bingung, yuk kita ingatkan papa sama mama. Katakan kepada mereka, papa, mama, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu melindungi orang-orang pilihannya. Siapa yang dipilih Tuhan? Saya, kamu, semua kita dipilih oleh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan bisa kita dengar, bisa kita rasakan? Nah, Lusa selalu bilang bagaimana? Dengan berdoa, dengan baca Alkitab setiap hari. Sekarang Lusa mau tanya, siapa dari anak-anak yang setiap hari membaca renungan harian? Ayo, siapa? Untuk kelas Kolose, siapa yang setiap hari membaca renungan harian? Jadi anak-anak, kalau kita rajin membaca Alkitab dan berdoa, maka kita akan tahu kalau Allah yang di sorga selalu menemani kita. Anak-anak, pertolongan Tuhan tidak sedikit. Pertolongan Tuhan sangat besar. Jadi kalau anak-anak di rumah itu pernah melihat mama atau papa mungkin sedang sedih, katakan kepada mereka, Tuhan akan melindungi kita semua. Sekarang ayo kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita beraktivitas. Cari tahu yuk. Bagaimana cara Allah melindungi bangsa Israel pada siang hari? Ya, dengan menurunkan tiang awan. Dan tiang awan itulah yang membimbing bangsa Israel berjalan sehingga tidak tersesat di siang hari.
Allah melindungi bangsa Israel pada malam hari di dalam kegelapan. Apakah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk menemani mereka, melindungi mereka, sehingga mereka tidak tersesat? Ya, Allah memberikan tiang api sebagai cahaya penunjuk jalan bagi bangsa Israel di malam hari. Allah memerintahkan Musa. Apakah perintah Allah kepada Musa? Apa yang terjadi setelah Musa menuruti perintah Allah mengangkat tongkatnya? Ya, sekarang kita sudah tahu dengan mengandalkan Tuhan, kita punya pengharapan. Pada kesempatan ini, Losa mau sampaikan bahwa mulai minggu depan ada loh teman-teman kamu yang akan naik kelas. Ya, yang dari kelas Filipi naik ke kelas Kolose, yang dari kelas Kolose naik ke kelas Galatia. Ini dia teman-teman yang akan naik kelas. Yang naik ke kelas Kolose adalah Annabel, Eisen, Evan, Daniela, Josia, Mikaela, Kalista. Dan yang naik ke kelas Galatia adalah Emanuela, Angela Arlen, Gabriel Revalgi, Juvensi, dan Arsen Anthony. Sebagai lagu pengantar bagi teman-teman kita yang akan naik ke kelas Kolose dan kelas Galatia, ayo kita semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Lagunya Aku Diberkati. Ya, sekarang kita mau mengakhiri persekutuan kita. Biarlah kisah Musa yang selalu ditemani oleh Tuhan, bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Jangan lupa, Tuhan selalu melindungi kita. Perlindungannya tidak kecil, tetapi sangat besar.
Yuk kita mau bersatu bersama-sama, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Dan kita akan tutup dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita angkatkan pujian kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak pada persekutuan minggu depan. Shalom.